jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, semangat belajar pagi hari ini Semangat, semuanya. tetap semangat. Iya. Masya Allah, jamaah ada di rumah juga pasti semangat nih. Nah sekarang kita sedang membahas tema rahasia adik kakak saling sayang. Masya Allah, pagi hari ini semuanya harus saling sayang. Gak boleh ada yang saling bertengkar. Ustadz Syam. Saya lagi nih. Kalau masalah kayak gini langsung, Ustadz Syam aku punya artikel lagi. Apa itu? Oke, Ayo kita lihat baca sama-sama ya. Nih di belakang nih, self quarantine di rumah. Kakak adik justru jadi sering berantem. Gini caranya biar akur. Tuh lagi berantem tuh ceritanya Ustadz tuh. Gitu ya? Iya. Jadi satu Mainan itu. nangis, Enggak. rebutan mainan. Itu Diatur terharu. baik-baik, disusun, dianggaguin sama Sama adiknya. adiknya. Begitu tuh. Berantem Kupikir tuh lagi terharu, Masya Allah adekku pintar membongkar. Enggak, itu lagi iri tuh sama adiknya. Nah kondisi kayak gini lagi karantina kan mungkin ya namanya kita ngeliat anaknya, oh lagi berantem nih. Keadaannya lagi di rumah terus mungkin mereka bete atau bosan Ustadz. Nah ini gimana nih cara meredam konflik dengan saudara supaya menjadi akur satu sama lain. Terus apa aja nih batasannya nih ketika bertengkar dengan saudara nih Ustadz. Berarti ini Syam membahasnya dari pihak saudara gitu kan, bukan orang tua meredam mereka Ya, kan. Jadi kakak pihak beradik itu kita ya. Jadi dari pihak kita sebagai saudara bagaimana cara meredam diri kita? Maka yang pertama dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya yang disebut dengan manusia itu berbuat keburukan karena yang tadi kan berantem misalnya atau bertengkar itu yang namanya asu ya, keburukan. Maka yang memicu adalah keburukan ini adalah an-nafs. An-nafs itu adalah jiwa manusia atau ego manusia. Ego manusia yang membuat kita merasa lebih daripada orang lain, maka itu yang membuat kita merasa lebih baik daripada dia sehingga kita berantem terus nih. Karena merasa ada hak kita yang diambilnya, ada milik kita yang diambilnya, maka inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu, memang ada nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang namanya nafsu ketika berjihad misalnya atau apa segala macam yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Akan tetapi nafsu keburukan ini juga ada sehingga membuat orang berantem. Yang pertama adalah menurunkan ego masing-masing. Itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran supaya kita saling akur dan damai. Yang kedua adalah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ada yang namanya perbuatan layyina atau perbuatan lembut. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tanpa saudaranya gitu. Nabi Musa alaihissalam sudah diberikan tongkat ajaib, tongkat penuh mukjizat ya. Sudah diberikan kekuatan oleh Allah tapi masih minta sama Allah. Oke ya Allah, aku udah punya kekuatan, saya punya tongkat, kau berikan aku modal, aku mau bertemu Fir'aun. Tapi tolong ya Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Tapi aku butuh pendamping nih ya Allah. Aku butuh partner nih ya Allah. Harun dong ya Allah, saudaraku gitu. Maka yang disebut dalam Al-Quran adalah Rabbi syrahli sadri. Lihat bagaimana Nabi Musa tidak bisa tanpa saudaranya. Maka ada sifat layyina. Maka kalau kata Allah faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka disebutkan perkataan-perkataan yang lembut. Kalau kepada Fir'aun saja Nabi Musa disuruh untuk berkata lembut, apalagi kepada Nabi Harun alaihissalam. Kalau kepada musuh saja disuruh berdakwah dengan lembut, berkata yang lembut, apalagi kepada saudara sendiri. Fa'fu anhum, maka pemberian maaf. Gak bisa orang memberikan maaf kalau masih ada egonya tadi. Maka modal utama tadi adalah menurunkan ego. Yang ketiga cara akurnya memberi maaf. Kata Al-Quran fa'fu anhum, apalagi wastaghfir lahum, mohon ampunkan untuk saudara-saudaramu. Bukankah termasuk daripada rukun daripada khutbah itu adanya doa kepada saudara yang beriman, saudara yang lain gitu ya. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sering dengar itu kan? Ya. Kapan? Tadi barusan. Khutbah Jumat. Oh setiap Jumat. Pas khutbah Jumat, pas kita kebangun alhamdulillah udah mau sholat gitu. Udah habis khutbahnya. Doa ampun, fastaghfirlahum wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah. Kadangkala nih kalau kakak nih ya
Apa yang membuat kita nggak akur? Karena kita nggak mau berbagi mainan. Kita nggak mau berbagi urusan gitu. Padahal kata Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Dalam berbagai urusan, aja orang lain untuk bermusyawarah. Kau punya urusan di mana, nggak usah ganggu deh jauh-jauh sana ini teman-teman kakak gitu kan. Nggak usah gangguin teman-teman adek, ngapain sih kakak ikut nimbrung. Padahal syawirhum, paling enak itu kalau curhat. Wah, sama saudara curhat. Sama saudara curhat. Iya, seru. Tadi ada cewek begini. Saya tuh sama saudara Jadi- laki-laki. Gitu. Iya. Mana cewekmu sekarang? Ya. Nggak ada. Mana cewekmu? Jangan itu, nggak suka mama. Jangan. Jadi begitu cewekmu tidak suka bapak, jangan. Jadi kita, yang mana cewekmu? Jadi bapak kadang nanya, ada ceweknya kakakmu itu? Tidak ada pak. Ada cewekmu kan? Tidak saling ada. mengawasi. Saling mengawasi. Jadi kata Kalian saudara juga syawirhum. semakin dalam Iya, ya, Ustaz ya? betul. Saudara laki-laki. Bagaimana dengan Gimana saudara kalau perempuan? orang- sama gitu juga ya? Sama Persis. serata. Masya Allah. Jadi boleh diulang lagi Ustaz, kalau misalnya terjadi konflik apa menurunkan ego. Ego yang lemah pertama yang lembut. lemah lembut, Maafkan. kemudian beri maaf, Memberi maaf. mohon ampunkan dan juga ajak ngobrol, syawir, ajak musyawarah kalau ada satu urusan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Sama-sama. Syam. Itu semua jadi pelajaran buat kita semua. Kakak, adik semua harusnya selalu rukun ya kalau bisa ya, jangan terlalu Amin, banyak cekcok. amin, insya Kalau misalnya Allah. cekcok, cara mengantisipasinya seperti yang tadi Ustaz Syam jelaskan. Masya Allah. Ustadz Maulana, Iya. sekarang aku punya ini nih pertanyaan dari jamaah yang ada Iya, di rumah. silakan. Aku bacainnya, ini mungkin ada di belakang kalau Ustadz Maulana mau lihat. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika ada saudara sekandung yang tidak akur karena memperebutkan harta warisan? Dan apa hukumnya jika sesuatu yang sudah diikhlaskan ridho lillahi ta'ala tetapi malah diminta kembali? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya, menarik sekali karena berkaitan dengan tetap kepada saudara. Karena kaitannya sebagai ahli waris. Ingat, memang ilmu waris adalah yang luar biasa ya. Yang pertama diangkat oleh Allah ketika tanda-tanda kiamat. Akhirnya dunia ini adalah salah satunya ilmu waris ini yang terangkat. Karena kenapa? Banyak orang, maaf, nauzubillah summa nauzubillah, bertengkar bahkan berpengadilan, nauzubillah sampai akhirnya saling membunuh gara-gara warisan. Kenapa? Merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan. Makanya timbullah kesaliman. Makanya sebenarnya apa harta warisan? Harta warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, harta peninggalan dari orang tua yang sudah meninggal. Tapi dalam hal ini setelah selesai urusan wajibnya. Apa itu? Bayar utangnya, penyelenggaraan jenazahnya. Baru dari dibagi. Ada porsinya masing-masing. Nah, bagusnya kalau urusan agama seperti ini, harta orang yang meninggal dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Apa maksudnya dikembalikan kepada Allah? Nanti Allah yang atur lewat ilmu waris. Oh, jadi ada peraturan-peraturan Jadi dari Allah. tidak ya. bisa langsung seenaknya aku bagian ini, aku bagian ini, aku bagian ini. Makanya orang tua yang baik sudah mempersiapkan masa depannya buat anaknya dengan memberitahukan ini. Dan kita juga kalau saudara tahu dirilah. Ini ibu kalau ada namanya dihibahkan lah. Itu sebenarnya ada wasiat. Wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Saya wasiatkan ini rumahmu. Tidak bisa, lihat dulu. Tidak boleh lebih dari sepertiga daripada harta kalau dia. Mohon izin. Saya ada pengalaman juga karena almarhumah ibu saya sebelum meninggal datang ke Jakarta. Terus ternyata datangnya membawa misi. Ini harta ini buat kamu semua. Tidak bisa Umi. Saya punya banyak saudara. Nanti saya aturkan bagikan. Jadi itu yang harus kita tekankan. Jangan ada. Kenapa? Kenapa terjadi konflik seperti ini? Karena ada yang merasa menguasai harta itu sendiri. Ya. Tapi begini ya, mohon maaf. Siapa yang rakus dengan harta warisan tidak akan berkah hartanya. Siapa yang rakus dengan harta warisan tidak akan berkah. Karena harta orang mati kan? Iya betul. Harta orang mati. Sudahlah, lebih baik kita hebat karena harta diri kita. Bukan karena warisan. Tapi kalau ada warisan itu hak kita ya. Dan apa salahnya? Aturnya begini. Solusinya bagi dulu sesuai aturan agama. Setelah itu kalau memang berkata saya lebih mampu, adikku kasihan. Kalau begitu jatah saya kasih adikku. Tapi ambil dulu, diatur dulu. Tapi kan gimana nih Ustadz? Nih, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Islam itu adil. Bukan berarti rata. Tidak rata ya, tapi adil. Adil. Adil.
Laki-laki dapat berapa? 2 bagian. Perempuan dapat berapa? 1 bagian. Tapi ketahuilah laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tapi saudara laki-laki menanggung saudara perempuan. Itu udah kewajiban yang Iya, harus. tapi kalau saudara laki perempuan dapat 1, tapi tidak menanggung saudara laki-lakinya. Jadi jangan seenaknya, sudah saya bagian 2. Lalu dia pergi, enak aja. Dia tetap harus menanggung saudara perempuannya. Nanggung saudara perempuannya. Masya Allah. Gemes aku. Sabar Ustaz, sabar. Karena banyak yang salah paham. Sudah dibagi, saya harusnya laki-laki harus dapat 2. Iya, kamu dapat 2 tapi harus tanggung saudara perempuanmu. Ingat, terjadi perpecahan kalau terjadi perebutan harta warisan sehingga putuslah silaturahmi hingga menimbulkan kebencian. Kalau apalagi sudah masuk ke pengadilan. Udah itu. Sudah. Pokoknya biar kok apa ini mohon maaf, biar dicuci 7 lautan itu tidak akan bisa yang namanya saudara itu. Jadi ikutilah syariat lalu timbulkanlah sifat kasih sayang. Jadi sudah sepatutnya kalau sesama saudara ngapainnya berebutan warisan, nggak usah ngarapin itu. Tapi itu harus dibagi. Tapi kalau memang harus, kembalikan Harus kepada dibagi. Allah. Cuma lihat juga posisinya. Dibagi warisan ada adik-adik kita masih kecil-kecil. Ya. Diatur juga. Dia kan belum tahu yang urus-urus seperti itu. Kita simpankan buat dia. Jadi semuanya harus adil ya Ustadz ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik Ustazah Oki, aku mau nanya lagi nih Ustazah Iya. Oki. Sebagai orang tua kan kita juga ya manusia biasa yang memiliki kekurangan. Tapi kita kadang suka malu nunjukin di depan anak gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana nih sebagai orang tua mengatasi rasa ketidakpercayaan dirian dan rasa minder kita dalam mengurus anak. Silakan Ustazah Oki. Iya, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang solih. Tapi kita harus paham bahwa orang tua itu bukan manusia serba bisa, serba pandai, yang sempurna, bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh karena itu untuk para orang tua yang merasa minder, kok saya udah didik anak saya begini tapi kok dianya begitu, saya udah berusaha memberikan yang terbaik tapi kok susah banget kan Ya. kayak gitu ya. Kadang kita jadi nggak percaya diri, kadang kita jadi minder. Maka apa yang harus dilakukan? Pahamilah teman-teman sekalian, kita bukan orang yang sempurna. Rasulullah SAW ingatkan, kullu bani adam khata wa khairul khata at-tawwabun, bahwa semua bani Adam, semua kita ini adalah orang-orang yang pasti buat salah, termasuk ketika kita didik anak-anak kita, pasti ada kesalahan-kesalahan, atau mungkin kita kurang sabar mungkin, karena kita lelah dalam pekerjaan, kemudian kita kurang sabar dalam mendidik, sehingga kita ngerasanya udah memberikan yang sempurna, tapi masih ada sebenarnya yang salah dalam pola pengasuhan kita. Jadi daripada kita terus-menerus minder atau nggak percaya diri, kenapa nggak kita rubah menjadi sesuatu yang positif, dengan cara kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pertama yang harus dilakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kurang adil yang kita lakukan pada anak, yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kita introspeksi diri. Sebenarnya yang aku lakukan pada anakku ini, pola pengasuhan apa sih? Kita mengetahui ada beberapa pola asuh ya, ada pola asuh otoriter yang orang tuanya semua kata mama dan papa adalah yang paling benar. Kamu harus mengikuti kata mama dan papa. Pola asuh yang otoriter nggak terlalu baik juga karena membuat anak-anak jadi nggak kreatif dan sangat takut pada orang tuanya. Atau ada juga pola pendidikan orang tua, pola pengasuhan orang tua kepada anaknya yang sangat permisif, artinya yang serba boleh gitu, yang anak-anak sehingga nggak punya aturan. Jadi introspeksi orang tuanya, mungkin memang kesalahan saya sih di tempat-tempat tertentu sehingga anak saya begitu. Jadi daripada kita minder dan gak percaya diri dan kemudian putus asa. Banyak loh orang tua frustasi dan putus asa ngelihat, Yeah. anak saya kenapa bandel banget begitu. Lebih baik introspeksi diri dan berpikir bagaimana caranya untuk mendidik anak itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah setelah introspeksi adalah terus orang tua punya kewajiban untuk mencari ilmu pengasuhan sepanjang hayat kita, seumur hidup kita. Karena beda kan mengasuh anak balita dengan anak remaja kan permasalahannya beda-beda. Nanti anak itu berkeluarga berbeda-beda. Jadi belajar terus dan jangan berhenti untuk menasihati. Kegagalan orang tua kalau dia putus asa dan berhenti menasihati. Sebagaimana batu ditetesi air, maka lama-lama batu itu akan bolong juga. Begitu juga hati anak. Jangan orang tuanya putus asa, terserah mau ngapain, berarti kan sudah tidak peduli. Ada satu kisah teman-teman sekalian yang ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ada orang tua yang punya anak 35 tahun, sholat tak, enggak pernah sholat. Tiba-tiba anak laki-laki ini nikah sama seorang perempuan, baru seminggu ibunya udah lihat, wah ternyata anak saya udah sholat, hebat banget ya menantu saya. Udah buat anak saya bisa sholat 35 tahun loh, saya suruh anak saya sholat, enggak pernah mau sholat. Akhirnya ibunya mengatakan pada menantu perempuannya,
wahai menantu perempuan, makasih ya udah buat anak saya berhasil sholat loh, kamu hebat sekali. Saya 35 tahun nasihatin anak saya nggak pernah mau sholat. Kata menantu perempuannya, justru yang hebat itu ibu, karena ibu selama 35 tahun nggak pernah berhenti dan nggak pernah putus asa menanamkan asas, menanamkan Masya Allah. fondasi untuk terus membuat anak itu bisa sholat. Jadi sebenarnya yang berjasa ibunya. Jadi wahai para ibu, jangan frustasi, jangan minder, jangan nggak percaya diri, tetap terus, nggak ada orang tua yang gagal, kita akan terus menjadi orang tua yang belajar dan terus menjadi orang tua yang menasihati, dan jangan lupa doa. Karena Rasulullah SAW ingatkan ada 3 doa mustajab. Doa orang tua pada anaknya, doa musafir, dan orang yang dizolimi. Jadi terus doakan anak-anak kita bersama-sama, bersama partner kita, bersama suami kita untuk menjadikan Anda itu jundullah, pejuang-pejuang agama Allah insya Allah. Dengan kesabaran, doa, ikhtiar, tawakal ala Allah. Masya Allah, amin. Seperti Semoga itu. anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin, Amin. amin, Tuh. amin, amin. Daripada minder, para ibu, para bapak mendingan introspeksi diri. Terus kitanya juga bersabar terus ngasih nasihat sama anak, dan kitanya belajar parenting juga. Belajar Islam itu indah, lebih cocok. Masya Allah. Amin. Baik, Ustadz Syam, aku punya pertanyaan lagi. Ini Apa itu dari pertanyaan jamaah ya? dari jamaah lagi nih ya, aku bacain ya. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya seorang adik menasihati kakaknya yang tidak mudah mendengarkan nasihat orang lain? Dan bagaimana caranya juga supaya nasihat tersebut tidak menyakiti harga dirinya sebagai kakak? Bagaimana tuh Ustadz Syam? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ketika berbicara tentang dakwah, karena dalam Al-Quran disebutkan 3 kali tawasau. Tawasau bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran. Wa tawasau bil marhamah, dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Jadi 3 tawasau dalam Al-Quran harus katakan dulu yang haqq. Ya, jadi cara berdakwah yang pertama harus hak kok, harus benar-benar nih berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukan hanya itu, tawasau bis sabar, harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Bukan hanya dia yang menerima dakwah kita yang harus sabar, kita yang berdakwah juga harus lebih sabar lagi daripada yang didakwahi. Yang ketiga adalah tawasau bil marhamah, maka saling mengingatkan juga dalam hal kasih sayang. Ini yang sering terlupakan. Kadangkala kita mengesampingkan yang namanya kasih sayang. Padahal Allah itu sudah takdirkan kita untuk bersaudara. Dan kalau mungkin kita punya kakak yang keras kepala, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa, pokoknya nggak mau dengar siapapun, nggak ada yang dia dengerin, maka itu adalah Allah sudah takdirkan itu. Maka itu ujian untuk kita semua. Ketika berbicara tentang dakwah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat kompleks banget dalam membahas tentang dakwah ini. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Undanglah saudaramu, undanglah kerabatmu, undanglah orang lain ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhan. Hebatnya ayat ini tidak mengatakan uda'u ilal Islam, ajaklah kepada Islam, tidak. Ayat ini tidak mengatakan uda'u ilal jannah, ajaklah kepada surga, tidak. Tapi kepada jalan menuju Tuhan, jalan menuju Islam. Kenapa Allah menggunakan kata jalan di sini? Karena tidak semua orang jalannya sama. Ada yang jalan 80 km per jam, ada yang 100 km per jam, ada yang bawa mobil 120 km per jam. Jangan samakan dirimu dan kakakmu. Jangan sampai kau samakan dirimu karena kau sudah sering ikut kajian hijrah. Lalu kau bilang, kenapa kakakku saya begini-begini terus? Kenapa dia tidak mau ikut kajian? Oh, beda-beda manusia. Orang beda-beda. Ada yang 1 kali ikut ujian langsung berubah total. Ada yang tiap hari nonton Islam itu indah, begitu-begitu saja. Ada yang tiap hari nonton Islam, begitu-begitu saja. Maka harus bersabar. Kata Allah, tunjukkan saja jalannya. Urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menunjukkan jalan menuju Tuhan, tapi kita nggak boleh ngejudge orang lain. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sangat baik, sangat lembut, dengan cara memberikan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Wal mau'izah hasanah, dan perkataan yang sangat hasan. Kemudian dengan berdebat dengan cara yang ahsan. Jadi kalau kakak kita ngatain kita kebun binatang, kita ngatain dia yang lebih baik gitu. Ya kita ngatain dia sesuatu yang misalnya dasar lo mawar. Bunga ya Ustaz ya. Lebih indah ya. Lebih indah.
Dasar lu melati gitu kan. Apaan sih melati yang lebih indah gitu. Ahsan yang lebih Tapi baik. jangan buka bangkai ya. Rafflesia Arnoldi kata dia. Jadi berikan sesuatu yang lebih baik. Ada lagi satu ayat juga di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya gitu. Mendakwahi yang lebih tua itu satu kisah yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Wadhkuru fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Pelajari kisahnya Nabi Ibrahim. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang nabi yang siddiq. Seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang saleh, seorang nabi yang baik. Bagaimana dia berdakwah kepada ayahnya. Il qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku sayang. Hebatnya ayat ini Nabi Ibrahim tidak bilang ya abi, enggak. Kan bahasa Arabnya bapak tuh abi itu. Ya. Tapi dia bilang ya abati. Apa itu abati? Wahai bapakku sayang. Jadi Oh, meskipun Masya dia Allah. benci sama bapaknya, meskipun bapaknya menyimpang, dia tetap panggil dengan kasih sayang gitu. Kita dakwah sama kakak, dasar lo ya, lu menang lahir duluan aja lo. Lu menang tua doang lo ya. Tapi otak lu kagak ada, itu kan kasar banget Ya. menyakiti hati orang lain. Lihat Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya dengan abati. Wahai bapakku sayang, lima ta'budu ma la yasma. Kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mau mendengar? Artinya berdakwah memberikan sesuatu yang logis. Dan itu panjang kisahnya Masya bisa Allah. dibuka dalam surah Maryam. Jadi tetap Iya. tunjukkan jalannya tapi dengan cara yang halus, cara yang indah. Dan Dan tetap cara yang- istiqomah mungkin ya. Iya betul. Itu indah sekali kalau kita baca surah Maryam itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Ayat berapa? Baca aja dari awal sampai Masya akhir. Allah, dibaca di rumah ya jamaah, insya Allah akan menemukan jawaban-jawaban yang baik, Masya Allah. Ustadz Syam nanti setelah ini kan mau doa sama-sama ya. Oh insya Allah kita berdoa untuk negeri ini, kita berdoa untuk dunia dan kita berdoa untuk sesama saudara-saudara kita. Masya Allah, jadi jamaah jangan kemana-mana tuh setelah jeda iklan ini. Dan juga nanti akan ada berita viral. Seperti apa? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.